Teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Rika Natanael Alexander dengan NIM 32402. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hepatitis B itu. Hepatitis B itu merupakan infeksi pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang bisa disebut juga dengan HBV. Hepatitis B dapat menginfeksi secara akut, pendek, dan berat atau kronis dalam jangka panjang. Virus hepatitis B ini yang tergolong dalam genus Otohepatana virus dan termasuk dalam anggota famili virus Hepatnaviridae dengan genom berupa DNA helix ganda melingkar dan memiliki panjang sekitar 3020 sampai 3320 pp. Deteksi virus HBV menggunakan metode reverse transkriptase. Pemeriksaan molekuler menjadi standar pendekatan secara laboratorium untuk mendeteksi dan mengukur DNA HBV dalam jarum maupun plasma. Pengukuran secara berkala bertujuan untuk mengidentifikasi karier, menentukan prognosis serta monitoring efikasi pengobatan antiviral. Mode pemeriksaan molekuler antara lain. Yang pertama itu dapat dilakukan dengan metode radioimmunosai atau RIA. Tapi RIA ini memiliki kekurangan dalam waktu paruh pendek dan diperlukan penanganan khusus dalam proses kerja serta penanganan limbahnya. Yang kedua, Hybrida Capture Chemiluminase atau HCC adalah sebuah teknik hibridisasi yang lebih sensitif serta tidak diperlukan penggunaan radioisotop karena menggunakan substrat chemiluminase. Yang ketiga ada amplifikasi signal dengan metode branch DNA atau bDNA untuk menghasilkan sinyal yang dapat terdeteksi dari beberapa molekul target pada asam nukleat. Yang keempat itu ada yang namanya amplifikasi target, metode polymerase chain reaction atau PCR. Teknik real-time PCR dikembangkan untuk mendeteksi adanya DNA dari HBV, lalu amplifikasi DNA dan kuantifikasi produk PCR berlangsung secara bersamaan dan berada dalam satu alat atau reaksi yang tertutup. Di sini cara pemeriksaannya itu ada tahapan pra-analitik, analitik, dan tahap pasca analitik. Yang pertama, pra-analitik. Yang pertama itu kita persiapan pasiennya terlebih dahulu. Lalu yang kedua kita dapat mengambil sampel dari pasien tersebut. Lalu sampel akan diberi label atau identitas pasiennya. Yang keempat itu diantar sampel ke laboratorium mikrobiologi, lalu dilakukan pemisahan darah dan serum atau yang bisa kita sebut dengan sentrifugasi
Lalu yang keenam, sampel disimpan di dalam kulkas pada suhu 20 derajat Celcius. Lalu sampel dapat diperiksa setelah terkumpul sebanyak 21 sampel. Nah, sampel HPV DNA dicatat identitas sampel pada buku pemeriksaan. Lalu tahap selanjutnya yaitu analitik. Tahap analitik HPV DNA mencakup dua komponen, yaitu ekstraksi DNA dan amplifikasi. Tahap amplifikasi yang pertama itu pembuatan reagen Pascal carrier 1 mili, M protease, M mikropartikel, dan reagen Pascal carrier 2, Bose buffer 1, Bose buffer 2, dan elution buffer. Selanjutnya, reagen Pascal carrier dimasukkan ke dalam alat yang bernama Abbott M2000SP sesuai dengan nomornya. Lalu dilakukan pemisahan dan dari komponen sel yang seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Setelah DNA didapatkan, dilakukan proses amplifikasi. Nah, tahap amplifikasi ini ada dua proses. Yang pertama, DNA diamplifikasi menggunakan matrix X addition. Setelah itu proses amplifikasi selesai, dapat dilakukan pembacaan hasil. Lalu proses yang selanjutnya itu ada pasca analitik. Dalam proses pasca analitik ini dapat dilakukan yaitu pencatatan dan pelaporan hasil. Lalu hasil yang didapatkan itu dapat dalam proses analitik dapat dicetak dan divalidasi oleh penanggung jawab atau kepala lab yang berada dalam lab mikroorganisme tersebut. Halo, izin memperkenalkan diri, nama saya Gracia Cynthia Amalia dengan NIM 324003 dari semester 1 Prodi D3 Analis Kesehatan. Baik, saya akan menjelaskan prosedur ekstraksi dan pemeriksaan DNA HBV menggunakan metode real-time PCR 7300 secara singkat. Proses ekstraksi DNA HBV yang pertama persiapan. Buat larutan stok siagen protase dan menambahkan 1,2 mili air bebas nuklease yang mengandung 0,04% sodium azida. Lalu homogenkan buffer Al sebelum digunakan. Lalu tambahkan 25 mili etanol 96-100% ke dalam buffer AW1. Lalu ditambahkan 30 mili etanol 96-100% ke dalam buffer AW2. Lalu kemudian atur heating block pada suhu 56 derajat Celcius. 2. Prosedur ekstraksi. Yang pertama, masukkan 20 mikron siagen protase ke dalam tabung Eppendorf 1,5 mili. Lalu ditambahkan 200 mikron sampel serum ke dalam tabung. Lalu kemudian tambahkan 200 mikron buffer Al. Lalu vortex selama 25 detik. Inkubasi pada heating block 56 derajat Celcius selama 10 menit lalu disentrifugasi. Kemudian tambahkan 200 mikron etanol dan masukkan ke dalam vortex selama 15 detik lalu disentrifugasi lagi. Kemudian siapkan kolom siam, spin, dan tabung koleksi. Diberi label. Kemudian masukkan campuran sampel protase dan buffer Al ke dalam kolom siam, spin, sentrifugasi 1 menit pada 8000 rpm dan tambahkan 500 mikron buffer AW1
dan sentrifugasi 1 menit pada 8000 rpm. Lalu kemudian pindahkan kolom siam spin ke dalam koleksi baru dan buang filtratnya. Nah, kemudian tambahkan 500 mikron buffer AW2 dan sentrifugasi 3 menit pada kecepatan RPM 14.000. Pindahkan kolom siam spin ke dalam tabung koleksi baru dan buang filtratnya. Sentrifugasi lagi selama 1 menit pada 14.000 rpm dan pindahkan kolom siam spin ke tabung event drop baru. Tambahkan 200 mikron buffer elusi, kemudian diinkubasi selama 1 menit dan sentrifugasi lagi 1 menit pada 8000 rpm. Setelah itu, DNA HBV siap untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, lalu kita masuk ke pemeriksaan DNA HBV dengan real-time PCR 7300. Pertama, siapkan sampel DNA HBV yang telah diekstraksi tadi. Lalu yang kedua, buatlah pengenceran standar dari sampel DNA HBV yang telah diketahui kadarnya sebanyak 6 tabung. Lalu siapkan sampel kontrol yang telah diketahui kadarnya. Nah, lalu buat duplo pada sampel standar dan juga kontrolnya. Kemudian buat campuran reagen dan sampel yang akan diperiksa. Sebelum itu, siapkan tabung plate real time, beri tanda atau identitas sesuai sampel, lalu masukkan ke dalam campuran reagen. Kemudian, sampel DNA yang telah diduplo ke dalam tabung plate real time akan ditutup dengan cover plastik dengan baik, lalu nanti di vortex. Setelah itu, pastikan tidak ada gelembung sebelum memasukkan ke dalam alat real time PCR 7300. Setelah itu, teknik reaksi berantai polimerase dapat dimodifikasi termasuk teknik real time PCR. Teknik real-time PCR ini bergantung pada semua komponen reaksi standar, yaitu DNA target, primer orionukleotida, trifosfat bebas, dan serangan polimerase. Teknik ini menggunakan probe oligonukleotida fluoresan. Probe tersebut mengandung 2 pewarna fluoresan, yaitu pewarna reporter dan juga pewarna quencher. Pewarna reporter pada 5 ujung prima dan 2 pewarna quencher, energi akan ditransferkan melalui warna probe terdekat dan transfer tersebut disebut FRET atau fluoresensi resonansi. Pembelahan probe memisahkan pewarna reporter dari pewarna quencher. Ketika cahaya mengenai reporter, pewarna quencher terlalu jauh untuk menghalangi emisinya. Nah, ini tampilan detailnya dari suhu 95 derajat yaitu denaturasi. Lalu diturunkan ke suhu 55 derajat yaitu annealing, proses sintesis primer DNA. Lalu dinaikkan lagi ke 72 derajat yaitu eksistensi. Dalam waktu bersamaan DNA akan dipanjangkan untainya. Nah, untuk selanjutnya adalah pengukuran fluoresensi. Fluoresensi dari kedua siklus.
siklus PCR. Setelah setiap siklus, intensitas fluoresensi diukur dan didata dari semua siklus digunakan untuk membuat plot amplifikasi. Seperti yang Anda lihat, jumlah molekul DNA awal yang berbeda 1000 hingga 10 juta. Reaksi tanpa template DNA di mana fluoresensi meningkat pada tingkat tinggi dapat mencerminkan jumlah DNA sama dengan yang asli dengan reaksi paling awal dapat dideteksi. Jadi, real-time PCR adalah esai kuantitatif yang menyediakan kemampuan untuk membandingkan sampel percobaan dengan sampel referensi yang diketahui sebaliknya dalam teknik PCR standar. Reaksi diambil pada akhir siklus, sementara reaksi tidak lagi berjalan efisien karena bagian dari zat reaksi pembatas dan oleh karena itu tidak bersifat kuantitatif.